Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu walau hanya melalui media sosial, dalam rangka kita saling memberi peringatan, dalam rangka kita saling memberi nasihat supaya kita selamanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan punya harapan besar nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya akan coba memberikan materi terkait dengan masalah akidah. Saya menukil dari buku karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim. Bab yang pertama yang dibahas oleh beliau adalah tentang akidah. Tema yang utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa pasal ini, bab yang pertama ini adalah merupakan bab yang paling urgen. Kenapa demikian? Karena kehidupan seorang muslim berputar pada bab ini dan terbentuk dengannya. Beliau juga memberikan alasan bahwa pasal ini merupakan puncak dari prinsip kehidupan seorang muslim. Seorang muslim beriman kepada Allah dalam arti membenarkan bahwa ada eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi, meyakini bahwa Allah mengetahui alam gaib dan alam nyata, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya sekaligus adalah pemilik alam ini, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Maha Sempurna, mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada kurangnya, terlepas dari segala kekurangan. Nah, iman seperti inilah yang harus kita miliki sebagai seorang muslim,
yang harus mendarah daging di dalam diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan penjelasan seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bahwa untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga memberikan alasan, memberikan dalil, di mana di antaranya ada dua dalil yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah dalil-dalil wahyu, yang sering kita sebut adalah dalil-dalil naqli, yaitu dalil-dalil yang memang sudah pasti, sudah qat'i dan tidak bisa kita pungkiri lagi, yaitu adalah yang termin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu dalil yang beliau kedepankan adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kalau kita artikan dalam bahasa yang sederhana, kurang lebihnya, sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa ini mencerminkan bahwa eksistensi Allah dalam penciptaan langit dan bumi, termasuk segala isinya. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kita tidak punya hak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang berhak menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang selanjutnya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-30 yang artinya adalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa alaihi salam di pinggir lembah kanan di lokasi yang diberkahi di sebatang pohon, "Hai Musa, sesungguhnya aku Allah, Tuhan semesta alam." Anak-anakku sekalian, ini mencerminkan juga bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti tadi disampaikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-30. Anak-anakku sekalian berbahagia, sesungguhnya bahwa seperti yang kita yakini bahwa tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk memohon pertolongan
tidak ada zat yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita yakinkan, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita tancapkan dalam diri kita masing-masing sebagai landasan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya keyakinan kita, keimanan kita tetap terjamin sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian berbahagia, selanjutnya di dalam Minhajul Muslim ini Abu Bakr Jabir Al-Jazairi juga menambahkan dalil yang berikutnya adalah dalam Quran surat Al-Hasr ayat 22, 23 dan 24 yang artinya Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ini jelas dalam Quran surat Al-Hasr ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari yang memang sudah menjadi keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ditambahkan lagi dengan sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Terkadang kita punya anggapan bahwa kita bisa lepas dari penglihatan Allah ketika kita bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di tempat yang rapat yang tidak ada orang. Padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui walaupun di mana posisi kita. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya Allah lah yang wajib kita yakini eksistensinya. Allah lah yang wajib kita yakini peran sertanya. Allah lah yang wajib kita yakini pengaruhnya, bahwa secara maknawiyah kita tidak punya kekuatan untuk mendapatkan sesuatu, dan kita juga tidak punya kekuatan untuk menghindar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah yang sering kita baca, minimal ketika kita lagi mengerjakan sholat, baik fardu ataupun sunat, sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah di antara dalil-dalil qat'i, dalil-dalil nakli, dalil-dalil wahyu yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Di samping itu juga Abu Bakar Jabir Al-Jazairi memberikan penjelasan kepada kita bahwa penjelasan 124.000 para nabi dan rasul tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala
tentang pemeliharaannya terhadap seluruh alam, tentang penciptaannya terhadap seluruh alam, tentang pengelolaannya terhadapnya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak seorang pun dari para nabi dan para rasul, melainkan ia pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kepadanya, atau memasukkan ke dalam hatinya sesuatu yang ia yakini sebagai firman dan wahyunya kepadanya. Penjelasan sejumlah besar orang-orang pilihan tersebut mustahil dikatakan bohong oleh akal manusia, dan mustahil sejumlah besar orang tersebut sepakat berbohong, dan mustahil pula mereka menjelaskan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan penjelasan melalui Nabi dan Rasulnya yang kurang lebih jumlahnya 124.000 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwa ada eksistensi Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di samping dalil-dalil nakli itu juga ada dalil-dalil akal yang bisa kita jadikan landasan berpikir dalam rangka kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Di antaranya yang pertama adalah keberadaan berbagai alam dan beragam makhluk yang semuanya bersaksi atas keberadaan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini untuk manusia. Kita berpikir dengan akal sehat bahwa tidak akan ada alam ini kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak akan lestari alam ini kalau tidak ada yang memelihara. Tidak akan lestari alam ini kalau tidak ada yang mengatur. Dan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang memelihara alam ini, Allah yang mengatur segala urusan yang ada di dalam ini. Kalau kita berpikir sederhana, tentu bagaimana kegiatan kita sehari-hari kalau tidak ada yang mengatur, sudah barang tentu akan terjadi bentrokan, sudah barang tentu akan terjadi perselisihan, sudah akan terjadi kerusakan. Nah, ini ketika alam ini berjalan normal, ketika alam ini berjalan sesuai aturan, ini mencerminkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa bernapas lega, bagaimana kita bisa menghirup udara dengan segar, bagaimana kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah barang tentu banyak lagi dalil-dalil akal yang bisa kita pahami, yang bisa kita jadikan dasar, yang bisa kita jadikan landasan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meyakini kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kepada kita keyakinan yang kuat dalam hati kita masing-masing, supaya kita tetap istiqomah dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kemusyrikan, terhindar dari mensekutukan Allah. Kenapa? Karena hanya kepada Allah lah aku beribadah, dan hanya kepada Allah lah aku meminta pertolongan. Ini yang perlu kita yakini, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, supaya kita selamat dalam kehidupan dunia, dan tentunya kita juga mengharapkan bahagia di akhirat nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wasi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.